Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ishar dengan NIM 1054211074717. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan ginekologi yang bertujuan untuk menilai apakah ada kelainan dan mengetahui kondisi organ genital perempuan. Jadi di sini yang pertama yang kita lakukan itu kita butuh teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaannya itu yang pertama inform consent. Itu jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaannya, tujuan pemeriksaannya dan prosedur pemeriksaannya yang akan dilakukan. Terus informasikan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan tidak menyebabkan nyeri, namun pasien mungkin akan merasa tidak nyaman. Kemudian kita persiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu seperti meja pemeriksaan ginekologi, cairan antiseptiknya, kasa steril, kapas lidi, sarung tangan, minimal DTT. Kemudian yang selanjutnya itu apron, handuk kering, lubrikan gel, kemudian lampu sorot, kemudian itu spekulum dan nampan. Selanjutnya bisa meja instrumen, kaca objek juga, kursi pemeriksaan juga, air keran dan sabun. Yang ketiga ini pasien diminta untuk mengosongkan kandung kencingnya dulu. Kemudian minta pasien melepaskan celana dan berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi. Sudah itu nyalakan lampu dan arahkan ke arah genitalianya. Kemudian pemeriksa mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya sentuh paha sebelah dalam terlebih dahulu. Kemudian itu sebelum menyentuh daerah genital ibu, perhatikan labia, klitoris dan perineumnya. Apakah terdapat perut, lesi, inflamasi atau retakan kulit. Selanjutnya pisahkan labia majora dengan kedua jari. Memeriksa labia minora, klitoris, mulut uretra dan mulut vagina. Selanjutnya palpasi labia minora. Apakah terdapat benjolan, cairan ulkus dan fistula. Rasakan juga apakah ada ketidakberaturan atau benjolan dan apakah ada bagian yang terasa nyeri. Kemudian periksa kelenjar scan untuk melihat adanya keputihan dan nyeri. Dengan menggunakan telapak tangan menghadap ke atas, memasukkan jari telunjuk ke dalam vagina, lalu dengan lembut mendorong ke atas mengenai uretra dan menekan kelenjar pada kedua sisi, kemudian langsung ke uretra. Kemudian yang selanjutnya, periksa kelenjar Bartholin untuk melihat apakah ada cairan dan nyeri. Selanjutnya memasukkan jari telunjuk ke dalam vagina di sisi bawah mulut vagina dan meraba dasar masing-masing labia majora. Kemudian dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah mempalpasi setiap sisi untuk mencari apakah ada benjolan atau nyeri. Selanjutnya itu minta ibu untuk mengejan ketika menahan labia dalam posisi terbuka. Selanjutnya periksa apakah terdapat benjolan pada dinding anterior atau posterior dari vagina tersebut. Selanjutnya itu pemeriksaan in speculo. Di sini kita pasang spekulum cocor bebek dan sesuaikan sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Kemudian itu spekulum cocor bebek itu difiksasi pada posisi terbuka sehingga pandangan di leher rahim dapat terjaga selama pemeriksaan. Kemudian bersihkan lendir dan getah vagina apabila menghalangi pandangan ke leher, ke leher rahim. Kemudian pemeriksa rahim apakah ada kecurigaan kanker leher rahim atau terdapat cervicitis, ektopion, tumor ovula naboti atau luka. Kemudian lepaskan spekulum dan letakkan ke dalam wadah berisi larutan klorin 0,5%. Jadi untuk selanjutnya itu pemeriksaan bimanual, di mana itu pemeriksaan dalam posisi berdiri. Kita selanjutnya memasukkan
kedua jari telunjuk dan tengah ke dalam vagina ibu, serta tangan kiri kita menyentuh suprasimfisis ibu secara perlahan. Kemudian membuka labium majus dan memasukkan kedua jari tadi itu secara perlahan. Kemudian menilai dinding vagina, apakah ada massa atau nyeri tekan. Kemudian menilai serviks atau mulut rahim untuk melihat konsistensi ukuran serviks dan permukaannya, yaitu licin atau berbenjol. Kemudian menilai uterus, menekan suprasimfisis dengan tangan kiri, lalu menilai uterus konsistensinya apakah antelfleksi atau retrofleksi. Kemudian menilai aneksa kiri dan aneksa kanan dengan memindahkan tangan telunjuk dan jari tengah kita ke fornix lateral kiri, lalu tangan kiri ke sisi kiri bawah perut ibu, menilai benjolan dan nyeri tekan. Kemudian Kapum 12 melihat apakah ada bombans atau tidak, lalu mengeluarkan jenis jari secara perlahan untuk melihat apakah ada cairan yang tertempel di enskun atau tidak, lalu membuang sarung tangan di klorin. Setelah itu meminta pasien untuk memakai pakaiannya kembali. Mungkin sekian pemeriksaan ginekologi dari saya yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.